kami itu memanfaatkan kayu bakau untuk dijadikan bahan baku, dibuat arang, yang kayunya itu diambil dari lahan kelompok tani penghijauan maju bersama. Seiring berjalannya waktu, meski kami melakukan tebang pilih terhadap pohon bakau tersebut, kami sadar bahwa apa yang kami lakukan itu membutuhkan proses yang cukup lama untuk dapat menghijaukan kembali lahan kami. Oleh karena itu, kami juga sepakat untuk tidak melakukan lagi pemotongan kayu ataupun penebangan yang dilakukan. Nah, kami hanya melakukan penanaman secara swadaya dengan memanfaatkan bibit bakau yang ada di sekitar lahan kami. Seterusnya di tahun berikutnya, ya alhamdulillah, dengan adanya bantuan bibit mangrove dari pemerintah, itu menambah semangat bagi kami semua untuk merawat dan sekaligus menjaga hutan kami untuk tetap lestari, agar tidak lagi ditebang dan diganggu. Ditebang, dibuat menjadi arang. Setelah itu, kami juga, agar hutan kami tidak ditebang, kami mendirikan saung atau pos pantau di pinggiran sungai, yang tempatnya untuk berlalu lalang sampan-sampan yang mengangkut kayu. Sekaligus saung tersebut kami jadikan tempat berkumpul dan musyawarah untuk melakukan patroli secara bergantian. Itu kami lakukan seminggu 3 kali, yang dilakukan oleh anggota dan pengurus kelompok secara bergantian. Jika ada yang kedapatan melakukan penebangan, kami melakukan pembinaan terlebih dahulu dan memberi sanksi jika melakukannya lagi, dan kami akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Dengan tidak adanya lagi penebangan kayu, saya sadar itu berdampak pada ekonomi anggota. Untuk itu, kami secara bersama-sama bermusyawarah kepada seluruh anggota, yaitu membuat rumah ikan untuk dapat menambah penghasilan, yaitu sebanyak 100 rumah ikan. Rumah ikan tersebut sudah dibuat dan dapat dipanen setiap harinya secara estafet. Ya alhamdulillah, dari hasil rumah ikan itu anggota kelompok yaitu dapat menghasilkan uang per harinya itu 150.000 sampai dengan 250.000 setiap panennya. Dari pemanen tersebut banyak juga ikan-ikan kecil jenis ikan ketang yang tersangkut di jaring gitu. Karena harga jualnya rendah, saya berpikir bagaimana membuat ikan tersebut menjadi lebih berharga, dan timbul inisiatif kami untuk membuat keripik ikan. Setelah melalui beberapa proses uji coba, akhirnya kami dapat membuat satu keripik ikan yang renyah dan gurih. Nah, setelah rumah ikan dan keripik ikan itu berjalan, saya kembali berpikir untuk menambah penghasilan kelompok dari kondisi lahan yang cukup bagus, hutan yang sudah bagus. Bagaimana kami mengembangkan empang paluh dengan tidak merusak hutan yang ada, yaitu akhirnya kami sepakat untuk membuat empang paluh dengan menggunakan alat seadanya, dengan membuat pintu air di mana bisa keluar masuk air tersebut
dan merancang jaring yang membuat ikan bisa masuk dan tidak bisa keluar. Itu bentengnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, kepada BRGM, kepada Kehutanan Provinsi, kepada Bappedas, Wampu Seular. Kami ucapkan terima kasih kepada KPH Wilayah 1 Stabat, kepada Muspika Kecamatan Gebang, dan pemerintahan Desa Pasarawa, yang mana telah ikut serta mensukseskan untuk menghijaukan hutan yang ada di Desa Pasarawa, khususnya di kelompok tani penghijauan maju bersama milik kami.